Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Gendesuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tanjun telah berhasil menguasai area pintu masuk jurang pemakaman dewa, dan dia sedang berjaga menunggu musuh-musuhnya datang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di tempat lain, sekitar 1 juta mil dari tempat Tanjun, Junluren dari Divisi Angin dan Guntur Sekte Huangfu juga sedang dalam perjalanan bersama 49 murid lainnya. Setelah mereka membantai 10 murid dari Sekte Abadi. Beberapa saat kemudian, kekuatan kematian menekan dari langit. Junluren dan kelompoknya terkejut dengan serangan itu. Saat ini, Junluren segera menghindar sambil berteriak agar semuanya lari. Tapi para murid tidak cukup mampu untuk menghindar dari serangan itu. Akhirnya banyak dari mereka terbantai. Kemudian terlihat sosok penyerangnya, itu adalah Jinge dari Sekte Abadi. Dia ada di peringkat ke-6 murid terkuat di gerbang dalam Sekte Abadi. Dia menatap Junluren dengan mata yang meremehkan. Ia bahkan ragu jika Junluren bisa bersembunyi dari dirinya. Junluren yang sambil melarikan diri juga sempat mengancam Jinge untuk membalas dendam di masa depan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di tempat lain, 2 hari kemudian, terlihat Suezian yang bosan setelah 9 hari menunggu. Tidak ada lagi para murid Sekte Abadi atau Istana Jiwa yang datang. Dendam Suezian memuncak karena murid-murid Divisi 5 Jiwanya juga terbantai. Dia ingin segera mencari musuh dan membalaskan dendamnya. Tiba-tiba, Sangguan Bimbing berkata ada seseorang yang datang dari langit sebelah kiri. Seketika semuanya melihat ke langit, dan itu adalah perahu roh yang dikendarai Junluren. Dia terlihat susah payah melarikan diri dari kejaran murid Sekte Abadi Jinge. Dalam kejar-kejaran itu, Jinge juga terus-menerus menyerang Junluren. Karena Junluren mulai kewalahan menangkis serangan-serangan Jinge. Akhirnya Junluren agak lalai sehingga satu serangan menyapu tubuhnya dan membuat semua lubang di tubuhnya mengeluarkan darah. Junluren jatuh dari langit di area pintu masuk jurang pemakaman dewa. Pada saat itu Tanjun langsung menarik Junluren dan memberikan serangan balik dengan api Hongmeng ke arah Jinge. Jinge yang tidak siap akhirnya terbungkus oleh api es Hongmeng. Lalu Tanjun meminta Jun Buping untuk mengambil Junluren, karena saat ini Tanjun harus segera melenyapkan Jinge. Jinge melakukan pertahanan, kekuatannya setara praktisi di alam pemurnian jiwa tingkat kedua. Hanya sedikit lemah dari Tanjun yang sekuat tingkat ketiga. Keduanya saling serang dengan kekuatan masing-masing. Tanjun melihat semua artefak yang digunakan Jinge ada di kelas tinggi. Itu menandakan bahwa latar belakang Jinge tidaklah sederhana. Jinge terus meraung, mengeluarkan teknik-tekniknya. Gelombang kekuatan serangan saling bertabrakan. Kali ini, Jinge mengeluarkan pedang hitam raksasa dan muncul mengelilingi Tanjun. Tanjun lalu berbisik pada singa naga emas untuk keluar. Seketika, aura ganas menyelimuti area pegunungan. Dan kepakan sayap singa naga emas menghancurkan semua kekuatan hitam Jinge. Semua artefak senjata Jinge hancur, dan kali ini dia berniat untuk segera melarikan diri dari Tanjun. Tetapi singa naga emas telah berkedip dan dengan cepat muncul di atas kepala Jinge. Jinge menengok ke atas dengan wajah pucat. Dia memohon pada Tanjun untuk melepaskannya kali ini. Leluhurnya yang adalah elit petinggi Sekte Abadi pasti akan memberikan kompensasi pada Tanjun. Mendengar bahwa Jinge adalah keturunan leluhur elit Sekte Abadi, Tanjun menjadi sangat tertarik. Tidak heran semua senjata sihirnya lebih berharga dibanding murid lainnya. Tapi Junluren yang sangat dendam pada Jinge meminta Tanjun untuk tidak membiarkannya hidup. Jadi Junluren bergegas untuk membunuh Jinge. Jinge yang gemetaran terus memohon agar mereka tidak membunuhnya. Di saat itu juga Junluren langsung memotong lengan kanan Jinge hingga putus. Jinge terus berbicara membawa-bawa jabatan leluhurnya yang merupakan monster elit level tertinggi di Sekte Abadi.
Jadi dia mengancam, jika sampai dia mati hari ini, maka leluhurnya pasti akan membunuh mereka. Saat itu Junluren sudah akan menebas Jingge. Tanjun lalu bertanya, "Siapa nama leluhurmu?" Jingge pun menjawab, "Nama leluhurku adalah Tuba Wuliang." Jingge senang karena ancamannya sepertinya berhasil. Jadi dia berterima kasih pada Tanjun saat ini. Junluren menatap Tanjun dan dia bertanya, apakah tidak jadi membunuhnya? Lalu Tanjun dengan enteng menjawab, "Bunuh saja dia." Seketika raut wajah Jingge berubah. Dia menyumpai Tanjun dengan sumpah serapah. Tapi belum selesai dia berbicara, Junluren menghancurkan mulutnya dengan gagang pedang. Lalu dengan tangan lainnya, dia menjatuhkan kepala Jingge ke tanah. Kemudian Tanjun memanen semua harta dari cincin Qiankun Tuba Jingge dan mengganti cincin Tanjun dengan cincin tingkat tinggi ini, karena ruang penyimpanannya jauh lebih luas dan besar dibandingkan milik Tanjun. Setelah itu Junluren berlutut kepada Tanjun dan berterima kasih karena telah menolongnya, dan Junluren pun berjanji akan mengikuti Tanjun dan melakukan apapun yang diperintahkan Tanjun ke depannya. Tanjun dengan sopan menghampiri Junluren dan membantunya berdiri sambil berkata, "Tidak perlu sungkan padaku, memang seharusnya aku menolongmu." Tanjun menyelamatkan orang karena dua alasan. Yang pertama, jika itu murid sekte suci Huangfu yang tidak membencinya, maka dia pasti akan membantunya. Yang kedua, Tanjun memang suka menolong orang lain dan membangun banyak pertemanan. Karena ini juga akan membantunya sampai dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menjaga dirinya sendiri. Setelah mengajak Junluren bergabung, keduanya segera kembali ke bawah, dan Junluren terkejut melihat Sangguan Bingbing, Jun Buping, Baili Longtian, dan King Xuan juga ada di sini. Pada saat ini di tempat Ruyan Chen, Lim Yaoxin masuk ke gua dan melaporkan bahwa token jiwa Tuba Jingge telah rusak. Ruyan Chen yang mendengar itu sontak kaget. Dia seakan tidak percaya dengan semua kematian dalam waktu singkat ini, dan juga merupakan kematian terbanyak selama murid sekte abadi memasuki tanah abadi di 10.000 tahun terakhir, di mana saat ini murid dari sekte abadi telah mati 634. Ruyan Chen bingung bagaimana mereka semua bisa mati. Jika melihat musuh mereka hanyalah sekte suci Huangfu yang lemah, tentu mereka tidak percaya bahwa sekte abadi mereka dikalahkan oleh murid dari sekte Huangfu. Sehingga mereka lebih berpikir kemungkinan yang lain bahwa ada monster tingkat tinggi yang keluar dari jurang pemakaman dewa yang kemudian melakukan semua pembantaian itu. Ruyan Chen juga terkejut mengetahui bahwa Nanggong Yukin juga belum kembali. Dia mengumpat dan menyebut Nanggong Yukin sebagai pelacur yang menjengkelkan karena pergi tanpa kabar selama 12 hari. Sedangkan di tempat lain, terlihat Nanggong Yukin sedang berada di perahu roh dan memasuki perkemahan murid Istana Jiwa. Lalu Nanggong Yukin masuk kembali ke guanya. Keempat orang kuat di samping Nanggong Yukin segera menemuinya. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat Nanggong Yukin tersenyum bahagia. Wajah Nanggong Yukin berseri-seri. Lalu mereka menyampaikan kabar buruk yang terjadi selama ini. Ada 890 murid Istana Jiwa telah meninggal. Raut wajah Nanggong Yukin segera berubah, dipenuhi emosi setelah mendengar semua penjelasan mereka. Nanggong Yukin menyuruh seseorang untuk memanggil Ruyan Chen agar menemui Nanggong Yukin untuk membahas masalah ini. Beberapa saat kemudian, Ruyan Chen datang dan menyapa Nanggong Yukin. Keduanya mulai membahas cara-cara untuk menemukan penyebabnya. Di antaranya, Ruyan Chen sudah menyuruh Cui Fan untuk memeriksa area terakhir di mana murid-murid itu mati. Dan menurut Ruyan Chen, sebaiknya mereka tinggal di sini saja, sambil menunggu kabar dari Cui Fan. Mendengar itu, Nanggong Yukin marah pada Ruyan Chen, karena tempat kejadian itu hanya berjarak 1 hari perjalanan. Tapi Ruyan Chen takut untuk pergi memeriksanya sendiri. Nanggong Yukin lalu bergegas keluar gua, tapi dihalangi oleh keempat murid penjaga Nanggong Yukin. Mereka bersujud dan memohon agar Nanggong Yukin tidak pergi membahayakan nyawanya.
Karena mengingat Master Sekte juga berpesan pada mereka agar hanya berurusan dengan murid Sekte Suci Huangfu saja, dan tidak perlu memasuki jurang pemakaman dewa. Karena binatang monster yang tidak terduga kekuatannya bisa menyerang mereka di dalam kedalaman jurang itu. Para murid penjaga Nanggong Yukin itu tahu bahwa Nanggong Yukin suatu saat nanti akan menjadi kepala istana jiwa dan juga penguasa dinasti suci Nanggong. Jadi mereka lebih memilih dibunuh Nanggong Yukin lebih dulu, baru mereka akan melepaskan Nanggong Yukin pergi. Yukin hanya bisa menghela nafas panjang melihat semua murid istana jiwa memintanya untuk jangan pergi. Keesokan harinya di langit yang jauh, Huangfu Tinfeng sedang dalam perlariannya dari kejaran Cui Fan dan 400 murid Sekte Abadi. Akhirnya Huangfu Tinfeng tiba di area pintu masuk jurang pemakaman dewa. Tiba-tiba bisikan suara akrab terdengar di telinganya. Itu adalah Tan Yun yang mengajaknya untuk memancing musuh ke bawah dan masuk ke dalam jangkauan penyergapan kelompok Tan Yun. Tapi di atas perahu yang terdiri dari murid dua divisi bertentangan, di mana murid di bawah perintah Huangfu Tinfeng bersedia mengikuti perintahnya, dan murid di bawah perintah Ke Xingyi menolak untuk berhenti dan bertarung. Mereka lebih memilih terus melarikan diri saja. Ke Xingyi yang mendengar bantahan mereka menyebut mereka pengecut, dan Ke Xingyi menghimbau agar murid jiwa sucinya tetap mengikuti perintah Huangfu Tinfeng, sekalipun harus berakhir dalam kematian, karena menurutnya lebih baik mati dalam pertarungan daripada mati seperti pengecut. Tapi para murid jiwa suci ini malah protes kepada Ke Xingyi yang terbukti membawa mereka pada kematian. Jadi 17 murid ini segera keluar dari perahu dan terus lari ke dalam jurang pemakaman dewa, dan tidak menghiraukan perintah dari Ke Xingyi. Mu Mengyi dan Sui Zian yang melihat murid-murid jiwa suci yang sudah melewati mereka bertanya kepada Tan Yun, apakah kita harus membunuhnya? Karena sejak awal orang-orang dari jiwa suci juga mengincar Mu Mengyi dan Sui Zian untuk dibunuh. Tan Yun lalu mengangguk dan menyuruh Singa Naga Emas untuk melenyapkan 17 murid yang kabur ke dalam jurang, tapi tidak boleh diketahui oleh orang. Kemudian Singa Naga Emas hanya mengikuti mereka hingga jauh sebelum akhirnya akan mengeksekusi mereka. Sementara itu Huangfu Tinfeng mengajak yang tersisa untuk mengikuti petunjuk Tan Yun. Jadi mereka segera turun dari perahu roh dan bersiap menghadapi musuh. Cui Fan yang melihat Huangfu Tinfeng dan yang lainnya tidak melarikan diri menjadi sedikit terkejut. Cui Fan lalu menyuruh kelompok Huangfu Tinfeng untuk bersujud di hadapan mereka. Tapi murid sekte Huangfu tentu saja tidak mau. Cui Fan lalu dengan marah mengangkat tangannya sebagai perintah untuk menyuruh 400 murid Sekte Abadi segera menyerang kelompok Huangfu Tinfeng yang tersisa hanya 11 orang. Pada saat berikutnya, Tan Yun bersama Sui Zian, Mu Mengyi, Jun Buping, dan yang lainnya langsung menyerang. Tan Yun mengaktifkan langkah Dewa Hongmeng dan berkedip ke sana kemari. Kemudian setiap kepala yang dipukulnya hancur seperti semangka. Tapi Huangfu Tinfeng segera memberi perintah untuk tidak hanya menonton saja, melainkan ikut maju dan ikut menyerang murid Sekte Abadi. Mayat-mayat berjatuhan di hutan, di tempat yang dilewati Sui Zian, Mu Mengyi, Sangguan Bingbing, dan Jun Buping. Sementara Tan Yun sibuk menghancurkan tubuh para musuhnya hingga menjadi kabut berdarah. Saat ini murid Sekte Abadi seperti ditelan kematian. Jun Luren juga ikut menyapu sisa-sisa musuhnya. Sementara Cui Fan terkejut dan masih syok dengan penyergapan ini. Dia menyadari beberapa murid Sekte Huangfu bukanlah orang yang biasa. Mereka terlihat seperti jenderal perang saat ini. Tak perlu waktu lama, Cui Fan memutuskan agar segera kabur dari tempat itu. Dengan cepat, dia bergegas terbang dengan perahu rohnya. Tapi Tan Yun yang melihat itu tak ingin membiarkannya lolos. Melihat Cui Fan telah mundur, para murid-murid lainnya pun segera mengangkat pedang terbang mereka dan kabur ke segala arah. Dari 400 murid, tersisa 88 murid yang saat ini berlarian menyelamatkan diri. Kemudian tiba-tiba binatang besar muncul dari mulut jurang pemakaman dewa. Binatang itu dengan buas naik ke langit dan menyerang para murid yang kabur. Raungannya menggetarkan bumi.
Melihat itu, Huang Futingfeng, Zhangguan Bingbing, Jun Bubing, dan Jun Luren mendadak terkejut hingga ketakutan. Itu adalah singa naga emas. Kecepatannya mengerikan. Dalam beberapa saat, tekanan nafas monster tingkat 3 ini sulit ditahan oleh praktisi di bawah alam jiwa janin. Dan itu membuat 80 murid sekte abadi pecah karena tidak sanggup menahan tekanan aura singa naga emas ini. Sementara 7 murid lainnya menjerit histeris dan jatuh ke pegunungan di bawah. Tapi murid dari kelompok Huang Futingfeng bergerak cepat dan mencari 7 orang itu untuk dibunuh. Setelah singa naga emas bergerak cepat mengejar Cui Fan yang telah lari sejauh 500 mil, itu kemudian tidak sebanding dengan kecepatan singa naga emas, sehingga tak berselang lama singa naga emas telah muncul di belakang perahu Cui Fan. Lalu dia mengunyah perahu itu. Kemudian singa naga emas kembali ke wujud kecilnya dan masuk ke pelukan Tan Yun. Hal itu membuat Jun Luren, Huang Futingfeng, dan para murid lainnya bergidik ketakutan. Karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun memiliki binatang roh yang begitu kuat. Saat Tan Yun sedang menerima semua ucapan terima kasih mereka, Tan Yun merasakan sesuatu di area itu. Lalu Tan Yun berkata, "Karena kau telah ada di sini, maka kau harus mati." Semua orang bingung ketika Tan Yun tertawa terbahak-bahak, kemudian berkedip menjadi bayangan dan melesat ke arah gunung di sisi kiri. Sesosok itu segera kabur dengan perahu rohnya, tapi singa naga emas melesat, mengejar dan menghancurkan perahu roh itu. Terdengar suara merintih kesakitan saat terjatuh dari perahu roh sambil berseru memohon ampun pada Tan Yun. Orang itu adalah Chen Song, cucu Murong Hong, tetua kedua dari divisi jiwa binatang. Mu Mengyi yang mengenalnya juga menjadi murka, karena setiap kali bertemu orang ini, Mu Mengyi dipermalukan. Di mana saat itu juga Chen Song pernah ingin menggauli Mu Mengyi bersama Jin Kong. Jadi Mu Mengyi meminta Chen Song diserahkan padanya saja. Tan Yun segera melempar Chen Song ke depan Mu Mengyi, dan Mu Mengyi tanpa segan menusuk leher Chen Song hingga tewas. Lalu mereka juga mendapati Ke Xingyi di perahu roh. Tapi Huang Futingfeng meminta keringanan bagi Ke Xingyi. Karena dia sedang terluka, dia tidak ingin Ke Xingyi juga mengalami penyiksaan. Kemudian Mu Mengyi melemparkan pedang di depan Ke Xingyi dan memintanya untuk bunuh diri. Jika tidak, maka Mu Mengyi akan membantunya dengan senang hati. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.